Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan materi tentang makalah dan review artikel dari jurnal. Dan kami dari kelompok 10 dengan anggota yang pertama Andini Ananda Putri dengan NIM 18031122, selanjutnya Elmita Fitri Pritama dengan NIM 18031056, selanjutnya Wega Deska Putri dengan NIM 18031088, dan terakhir saya sendiri Yogi Nebula Fitra dengan NIM 18031180. Baiklah teman-teman, untuk pembahasan kita pada kali ini, kami dari kelompok 10 akan membahas tentang pengertian makalah, soalnya pengertian artikel, penulisan makalah, review artikel, dan juga membuat makalah hasil review artikel. Dan untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian makalah yang akan disampaikan oleh rekan saya Wega Deska Putri. Kepada Wega dipersilakan. Baiklah, saya Wega Deska Putri akan menjelaskan materi tentang pengertian makalah dengan pengertian artikel. Yang pertama yaitu pengertian makalah. Makalah merupakan sebuah karya tulis yang berisikan tema ataupun topik tertentu dan merupakan karya tulis ilmiah. Biasanya, makalah ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas studi tertentu ataupun merupakan hasil dari penelitian. Di dalamnya akan ada ruang lingkup permasalahan, pembahasan, serta kesimpulan dari pembahasan. Adapun ciri-ciri dari makalah yaitu 1. Akurat dan menyeluruh, di mana makalah merupakan karya tulis ilmiah yang berisikan fakta-fakta maupun opini dan gagasan. Semua fakta-fakta tersebut haruslah bersifat akurat, dan tidak hanya itu saja, fakta tersebut juga harus lengkap dan juga tuntas pembahasannya, sehingga diusahakan pembahasannya tidak bersifat setengah-setengah. Kedua, itu seimbang. Karena sifat dari karya ilmiah ini adalah objektif, maka pembahasan yang dikemukakan haruslah bersifat seimbang. Sudut pandang dari berbagai sisi harus diangkat dan diungkapkan secara berimbang, serta tidak boleh ada ketimpangan. Yang ketiga, yaitu memiliki sumber yang dapat dipercaya. Makalah adalah karya tulis yang sumber dan bahan tulisannya bisa didapatkan dari berbagai bahan bacaan. Meskipun begitu, untuk sumber ini haruslah sumber yang bersifat bisa dipercaya dan harus dicantumkan ke dalam makalah. Selanjutnya, nomor 4, tertera dengan baik. Makalah punya pola penulisan yang sudah terstruktur, sehingga penulisannya harus tertata dengan baik. Adapun sistemika penulisannya itu, ini ada bab 1-nya, pendahuluan bab 2, pembahasan bab 3, penutup daftar pustaka, maupun lampirannya. Yang kelima merupakan hasil laporan. Dalam pengertiannya disebutkan bahwa makalah dibuat untuk tujuan memenuhi tugas tertentu. Tugas tersebut biasanya merupakan penelitian yang hasilnya dijadikan oleh sebuah laporan dan dibentuk menjadi makalah. Yang keenam yaitu menunjukkan pemahaman teori. Dalam makalah, penulis juga akan mendemonstrasikan kepada pembaca tentang pemahaman teori. Selain itu, penulis juga akan memaparkan kemampuan bagaimana caranya menerapkan prosedur-prosedur yang ada hubungannya dengan permasalahan. Selanjutnya, yaitu tujuan penulisan makalah. Di antaranya memberikan hasil terkait penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan dan menyebarluaskannya. Selanjutnya, menambah wawasan dan sumber bahan penulisan. Makalah juga untuk mempelajari bagaimana penelitian dilakukan sebagai hasil tulisan untuk memenuhi tugas yang diberikan untuk suatu program studi tertentu. Sarana pemecahan masalah dari sebuah penelitian. Selanjutnya, yang B yaitu pengertian artikel. Artikel merupakan karangan bersifat faktual dengan tujuan pembuatannya yakni menyampaikan ide, opini, ataupun gagasan serta fakta dari penulis ke pembaca. Semua hal tersebut harus dijabarkan dengan meyakinkan dan mampu mendidik, juga menghibur di saat yang bersamaan.
Biasanya dibuat untuk diterbitkan di koran, majalah, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri dari artikel yaitu 1. Bentuk artikel singkat. Artikel biasanya merupakan karya tulis singkat yang isi materinya dipadatkan sedemikian rupa. Meski dipadatkan, tapi isi artikel tetap jelas, tuntas, dan juga bisa dipahami dengan baik oleh pembacanya. Yang kedua, isi berdasarkan fakta. Di dalam artikel, semua isi yang disampaikan sifatnya merupakan fakta dan bukannya mitos atau semua yang dilaporkan haruslah sebuah kebenaran yang sudah dipastikan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan faktual. Karena merupakan sebuah fakta yang disampaikan, maka sifat dari artikel ini adalah informatif dan juga faktual. Informasi yang disampaikan diungkapkan berdasarkan suatu penelitian serta bisa dipertanggungjawabkan. Keempat, yaitu penulisan artikel menggunakan bahasa baku. Nah, ciri artikel selanjutnya adalah penulisan artikel menggunakan bahasa baku dengan kalimat penulisannya bersifat logis, lugas, denotatif, serta efektif, sehingga enak untuk dibaca dan mudah dipahami. Yang kelima yaitu metode penulisan sistematis. Nah, penulisan artikel menggunakan metode yang sistematis dan rapi. Artikel memiliki sifat yang terstruktur sehingga pembahasannya diurut dari pembahasan utama. Hal ini dilakukan agar artikel mudah untuk dibaca dan bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Yang keenam yaitu mengandung opini analisis. Meskipun mengandung fakta, tapi tidak melepas bahwa ada beberapa opini ataupun analisis di dalamnya. Walaupun begitu, semua opini dan analisis ini harus berdasarkan data dan teori pendukung yang valid. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan artikel. Adapun beberapa tujuannya yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai sesuatu, bisa berupa barang, keadaan, ataupun seseorang. Yang kedua itu tujuan penugasan, yakni seseorang diharuskan untuk mengumpulkan tulisan berupa artikel sebagai tugasnya. Selanjutnya itu membujuk seseorang. Biasanya ini adalah artikel persuasi yang di dalamnya berisi tentang ulasan suatu hal. Lalu di dalam kalimatnya ditambahkan kalimat bujukan untuk mempengaruhi konsumen. Artikel juga memiliki tujuan penulisan untuk menghibur para pembaca. Sebagai penyaluran sebuah opini, gagasan maupun ide kreatif agar bisa dibaca dan diapresiasi, artikel juga bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan dari pembacanya. Nah, demikianlah tujuan dari penulisan artikel. Baik, terima kasih kepada Saudari Wega Deska Putri. Selanjutnya materi tentang penulisan makalah yang akan disampaikan oleh Saudari Andini Ananda Putri. Kepada Andin dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai penulisan makalah. Penulisan makalah ini terdiri dari bab 1 yaitu pendahuluan yang terdiri atas latar belakang yang berisi alasan mendasar pemilihan topik yang berupa paparan teoritis maupun paparan praktis, tapi jangan melibatkan alasan yang bersifat pribadi atau alasan subjektif. Selanjutnya itu masalah atau topik bahasan yang berisi intisari topik yang ingin dibahas menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Selanjutnya sistematika penulisan berisi garis besar yaitu apa yang ditulis mulai dari pendahuluan, isi sampai penutup. Selanjutnya tujuan penulisan berisi maksud tulisan, apa yang ingin dicapai dan deskripsi sasaran penulisan. Selanjutnya itu bab 2 yaitu pembahasan. Pada bab ini berisi penjelasan tentang topik dan sub-bagian dari topik dengan menyertakan data-data pendukung atau referensi. Yang selanjutnya itu bab 3 yaitu penutup yang terdiri atas pertama itu kesimpulan yang berisi intisari dari pembahasan dalam kalimat yang jelas, yaitu dapat menuliskan dalam bentuk poin-poin. Yang kedua itu implikasi, berisi dampak yang mungkin timbul dari pembahasan. Poin implikasi ini boleh disertakan dan juga boleh tidak. Yang terakhir itu saran, berisi tentang rekomendasi atau tindak lanjut kepada pihak-pihak terkait. Yang selanjutnya itu ada daftar pustaka, yaitu berisi catatan semua sumber yang ada untuk mempergunakan dalam penulisan makalah.
Selanjutnya lampiran berisi hal-hal yang bersifat pelengkap yang dipakai dalam proses penulisan makalah. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Andini Ananda Putri yang telah memaparkan materi. Selanjutnya materi tentang review artikel yang akan dijelaskan oleh Saudari Elmita Fitri Pratama. Kepada Mita dipersilakan. Baiklah, saya Elmita Fitri Pratama akan menjelaskan materi tentang review artikel. Apa itu review artikel? Review artikel atau sering juga disebut sebagai artikel review merupakan salah satu jenis teks yang tujuannya mendeskripsikan secara jelas suatu produk atau hal. Review artikel merupakan salah satu jenis teks yang ditulis untuk tujuan mendeskripsikan sesuatu, baik produk, tempat, makanan, dan lainnya. Pada artikel tersebut harus disebutkan secara jelas apa saja kelebihan serta kekurangannya. Selanjutnya, serta hal apa saja yang perlu diketahui pembaca dari hal yang direview tersebut supaya terlihat tidak ngasal. Artikel review harus fokus kepada kepentingan pembaca, bukan kepada kepentingan penulis artikel atau pemilik produk tersebut. Oleh karena itu, hal yang dideskripsikan adalah hal-hal yang dibutuhkan pembaca, seperti kekurangan, kelebihan, manfaat, dan yang lainnya. Struktur review artikel: 1. Yaitu pembuka, 2. Deskripsi produk, 3. Kelebihan, 4. Kekurangan, 5. Kesimpulan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Elmita Fitri Pratama yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya materi tentang membuat makalah hasil review artikel yang akan saya coba jelaskan sendiri. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang membuat makalah hasil review artikel. Tentunya kita harus mengetahui berbagai macam aspek. Yang pertama itu contoh. Untuk judulnya sendiri yaitu analisis sikap pekerja informal non-PBI yang belum terdaftar Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN 2014 di Kabupaten Brebes. Dan penulisnya yaitu Septiana Ika Purwandri dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Catila Maharani dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Dan tahun terbit yaitu tahun 2014 dengan reviewers yaitu Frida C, Bekti Joko Y, Rizkia Yunita N, dan Amiruddin. Dan untuk waktu mereviewnya sendiri itu pada tanggal 15 April 2018. Selanjutnya bagian pembuka. Populasi seluruh pekerja informal non-PBI yang belum terdaftar pada JKN di Kabupaten Brebes. Yang kedua itu sampel berjumlah 347 responden yang memakai teknik accidental sampling. Dan poin berikutnya yaitu instrumen yang dipakai pada dalam penelitian yaitu kuesioner. Analisis data yang dipakai dalam peneliti memakai statistik deskriptif presentase. Selanjutnya yaitu deskripsi produk. Dari 347 responden diperoleh hasil yaitu 56,5% pekerja informal non-PBI yang ada di Kabupaten Brebes telah mendukung program JKN. Selanjutnya itu 43,5% tidak mendukung program JKN. Selanjutnya 83,3% mendukung menjadi peserta PBI dan 25,4% mendukung dengan adanya denda. Rata-rata 86,76% mendukung semua pelayanan dalam JKN dan rata-rata 78,4% mendukung pengelolaan dana yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan 92,5% mendukung fasilitasnya. Selanjutnya berbicara tentang kelebihan, yaitu yang pertama, penelitian dikerjakan pada tahun 2014 dan daya peneliti sajikan pada bagian pendahuluan merupakan data terupdate yakni tahun 2012, 2013, dan 2014. Yang kedua, tabel pada hasil penelitian jelas serta meliputi penjelasan narasi. Dan yang ketiga yaitu adanya hasil dari peneliti-peneliti sebelumnya yang juga mempunyai tipe penelitian sejenis sehingga dapat menjadi bahan banding peneliti. Selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan sendiri yaitu peneliti tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu pendekatan kuantitatif, teknik accidental sampling, serta apa itu statistik deskriptif presentase. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dapat ditarik kesimpulan jika sikap pekerja informal non-PBI mendukung program JKN yang sudah diterapkan sejak pada tahun 2014 di Kabupaten Brebes dengan total persentase 56,5%. Baiklah Ibu dan teman-teman, itulah penjelasan materi pada kelompok 10
Dan sebelumnya jika ada kesalahan atau penggunaan kata kami yang kurang tepat, kami mohon maaf dan sekian hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.